Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara dari Bukit Sion Makale. Kami menyapa kita sekalian. Mari kita mengawali hidup kita hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 8 ayat 18 sampai ayat 22. Matius pasal 8 ayat 18 sampai dengan ayat 22 sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja pada saat ini, Sabtu 3 Juli 2021. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari dalam kerendahan hati kita berdoa, memohon kuasa Roh Kudus memimpin kita dalam membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Sungguh kami datang kepadamu Tuhan, dalam segala keberadaan kami, untuk mengucap syukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Jika kami boleh ada dan berada pada saat ini, semata-mata bukan karena kuat dan sehat kami, hanya karena kuasa dan pemeliharaan-Mu, hanya karena anugerah daripada-Mu. Mengawali kehidupan kami pada hari ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, juga akan merenungkannya. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh membaca firman-Mu dengan benar, kami boleh merenungkan firman-Mu dengan benar, dan boleh melakukan dalam seluruh kehidupan kami, sebagaimana yang Engkau kenan. Layakkan kami Tuhan untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu pada saat ini. Mohon ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Kami sambut firman-Mu ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan dari Matius pasal 8 ayat 18 sampai ayat 22. Matius pasal 8 ayat 18 sampai ayat 22. Hal mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau. Kemana saja engkau pergi?" Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang murid-Nya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Amin. Firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan tema keputusan mengikuti Yesus harus tegas. Keputusan mengikuti Yesus harus tegas. Tentu kita mengetahui salah satu syair lagu sekolah minggu yang mengatakan, "Mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku, mengikuti Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Kira-kira seperti itu syairnya. Di tengah popularitas Yesus pada saat itu, orang-orang banyak berbondong-bondong mencari dan mengelilingi Yesus. Ada begitu banyak orang yang datang kepada Yesus dan beragam motif mereka mencari Yesus. Termasuk 2 orang yang datang pada Yesus untuk menyatakan kesediaannya mengikuti Yesus. Orang yang pertama adalah seorang ahli Taurat. Ia menyatakan keinginannya mengikuti Yesus.
kemana saja Yesus pergi. Yesus memberi respon kepada ahli Taurat tersebut dengan mengatakan bahwa Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Alhasil, ahli Taurat tersebut mengurungkan niatnya untuk mengikuti Yesus karena dia tidak sanggup menjalani hidup seperti Yesus. Dalam seluruh kehidupan kita, mengikuti Yesus tentu menjadi kerinduan kita. Namun ternyata mengikuti Yesus harus berani meninggalkan zona nyaman dalam kehidupan setiap orang. Yesus menuntut keberanian dan ketegasan pada setiap orang yang menyatakan kesediaan untuk mengikutinya, agar setiap pengikutnya meninggalkan kepentingannya sendiri, egoisme, dan apapun urusan di dunia ini untuk menjalani model kehidupan yang berfokus pada Yesus sendiri, berfokus pada pelayanan, meski banyak tantangan atau penuh penderitaan, atau bisa jadi dunia menolak. Dan risiko tersebut ternyata tidak sanggup dijalani oleh seorang ahli Taurat yang tadinya bersedia mengikuti Yesus. Risiko mengikuti Yesus harus dipikul, karena ternyata tolak ukur dalam mengikuti Yesus adalah Yesus sendiri. Dalam pelayanan Yesus itu menjadi teladan dan sudah dilakukan Yesus dalam perjalanan pelayanannya. Kemudian orang yang kedua adalah seorang pemuda yang datang pada Yesus, yang juga menyatakan kerinduan untuk mengikuti Yesus kemana saja Yesus pergi. Namun ternyata pemuda tersebut meminta izin untuk diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk menguburkan ayahnya. Respon Yesus pada pemuda tersebut yakni agar pemuda tersebut lebih mengutamakan mengikuti Yesus. Yesus mau mengingatkan pada pemuda tersebut agar kesetiaan kepada orang tua tidak boleh melebihi kesetiaan kepada Yesus sendiri, karena Yesuslah yang utama dan yang terutama dalam seluruh kehidupan setiap orang yang berkerinduan untuk mengikutinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, daya tarik untuk mengikuti Yesus pada saat itu adalah karena mereka atau orang banyak melihat mujizat yang dilakukan Yesus. Mereka melihat pengajaran Yesus yang berpihak pada orang yang lemah atau orang yang menderita. Mereka melihat penampilan Yesus yang sederhana. Mereka melihat dan merasakan ternyata betapa bahagia dan nyaman dekat dengan Yesus. Sebenarnya, mengikuti Yesus bukan hanya soal mujizat, bukan hanya soal kebahagiaan dekat dengan Yesus, bukan hanya melihat bahwa Yesus berpihak pada orang yang menderita. Mengikuti Yesus lebih daripada itu. Mengikuti Yesus harus meneladani Yesus, menghidupi iman kepada Yesus Kristus, mempercayakan kehidupan kepada Yesus, dan mengandalkan Yesus saja dalam seluruh kehidupan setiap orang, baik sukacita pun duka cita. Jika kita melihat pada masa sekarang ini, ada begitu banyak orang yang rindu untuk mengikuti Yesus. Namun ternyata kerinduan itu tidak dinyatakan dalam kesungguhan, hanya sekedar ikut-ikut saja. Tidak menghidupi iman kepada Yesus, tidak mengandalkan Yesus dalam seluruh kehidupannya, tidak mempercayakan sepenuhnya hidupnya hanya pada Yesus saja. Sehingga ketika berjumpa dengan persoalan kehidupan, ketika badai menerpa kehidupannya, ia tidak mampu bertahan lama. Ia tidak kuat dalam menghadapi semua itu. Dan karenanya, ia meninggalkan imannya kepada Yesus. Memang, hidup dalam Yesus
bukanlah hidup serba beres tanpa persoalan. Hidup di dalam Yesus bisa saja hidup yang penuh persoalan, banyak masalah menjumpai kita, ataupun beban yang begitu berat. Matius pasal 11 ayat 29-30 mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Ini adalah kata-kata Tuhan Yesus. Karenanya ini tentu menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup dan memilih keputusan mengikuti Yesus, bahwa apapun keadaannya, dalam suka dan duka, mari dalam ketegasan kita memilih untuk terus mengikuti Yesus dalam kesetiaan, dalam ketaatan, apapun adanya kehidupan kita. Dan mari kita terus mengatakan pada diri kita, untuk mengatakan, mengikuti Yesus, keputusanku hari ini dan untuk selama-lamanya. Kesetiaanku akan ada bersama dengan Yesus. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami memuji Engkau ya Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami menyeru nama-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Kami membawa segenap kehidupan kami hanyalah kepadamu. Karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami sudah merenungkannya. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menyertai kami, menguatkan kami untuk terus berpegang pada keputusan mengikut Engkau. Kiranya dalam keputusan ini, apapun adanya hidup kami terus dalam kesetiaan mengikuti Engkau. Berkatilah firman-Mu ini Tuhan. Kuatkan kami dalam menghadapi kehidupan yang Engkau masih karuniakan bagi kami. Meski banyak tantangan, meski banyak rintangan, kiranya iman kami terus kuat di dalam Engkau. Kami berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan kehidupan setiap jemaat-Mu, setiap umat-Mu yang mendengar renungan pagi dari Bukit Sion Makale. Kiranya kekuatan Engkau karuniakan bagi setiap orang yang mendengar siaran pagi pada saat ini. Dalam kehidupan, dalam usaha dan pekerjaan, kiranya Tuhan memberkati. Dalam segala tanggung jawab yang Tuhan perkenankan, kiranya kami semua dimampukan untuk melakukan semuanya itu. Kami berdoa ya Tuhan untuk aktivitas kami yang akan kami lakukan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan mengasihani kami. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya kepadamu saja. Kami berdoa untuk situasi bangsa dan negara, terutama dalam masa-masa ini Tuhan, dalam menghadapi pandemi corona. Secara pribadi kami ingin mengatakan kepadamu, kami takut, tetapi kami juga percaya Engkau berkuasa atas apapun di muka bumi ini. Dan kami mempertaruhkan semua ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami terus berdoa untuk pemerintah kami. Kiranya Engkau terus memberikan kuat dan sehat bagi mereka, hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami kepadamu. Kami berserah hanya kepadamu Tuhan. Kiranya kuasa-Mu terus terjadi atas kehidupan kami. Mampukan kami menjalani hidup ini. Kiranya dalam seluruh hidup ini Tuhan, kami bertahan dalam iman dan pengharapan hanya kepadamu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat memulai aktivitas kita pada hari ini. Teruslah setia melakukan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Dan percayalah bahwa Tuhan terus menyertai kehidupan kita di mana saja kita berada.